langsung aja. Sebelum kita masuk apa hubungan nama Yahweh atau Tuhan huruf kapital di Perjanjian Lama dengan Yesus, karena di sini kayak video saya yang di part pertama ingin membuktikan Yesus adalah Yahweh atau Bapa itu sendiri. Sebelumnya saya mau ngajak kita think together ya, yang kita tahu kenapa nama Yahweh atau Tuhan ini nggak bisa diucapkan bangsa Israel, karena nama Tuhan itu sangat kudus gitu ya. Pernah mikir nggak ya, apa benar bangsa itu sama sekali nggak pernah ngucapin namanya? Musa kan denger nih audio verbal waktu Allah mengucapkan namanya. Kira-kira waktu Musa menghadap Firaun, Musa bilang apa? Kira-kira lafal verbal apa yang keluar dari aksara YHWH? Karena justru di situ Allah pengen namanya dinyatakan. Saat Allah menyatakan diri dan memberi nama atau sebutan, apa mungkin besoknya, lusanya, atau seminggu lagi plak, tiba-tiba nama itu nggak bisa diucapkan lagi? Ini unlogic ya. Ya lalu untuk apa Allah sampaikan? Umumnya alasan kenapa nama ini nggak bisa diucapkan, kita bilang karena Keluaran 20, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Lotisa ersem Yahwa lasawe. Perhatikan, di sini dibilang jangan mengucapkan dengan sembarangan, bukan nggak boleh ucapkan. Misalnya nama Allah diucapkan untuk kejahatan, untuk membunuh, misalnya the name of Jehovah Bakar Bun, bukan gitu ya. Atau dipakai untuk guyonan gitu. Ya kayak kita juga ya untuk menghormati jangan mengucapkan nama orang tua sembarangan toh. Jadi kalau dibilang nama ini nggak pernah diucapkan, saya pinjam istilah ini, mitos akademik. Kita misunderstanding. Justru bunyi ayat 1 Tawarik 16 ayat 8, bersyukurlah pada Tuhan, panggillah namanya. Umat-umat Tuhan dalam zaman pra-Mesias memanggil secara langsung nama YHWH ini di dalam doa seperti Daud, Salomo, dan lain-lain. Ntar bisa dilihat ayatnya nih. Ada literatur Yahudi kuno, terserah Anda mau percaya apa enggak ya. Ini sumber saya ambil dari artikel seseorang, inisialnya TH, ya, yang seorang peminat kajian teologi, sejarah, dan fenomena sosial. Kemarin sempat dikit inboxan sama beliau. Ceritanya gini, ada satu batu fondasi di bait Allah yang bertuliskan huruf nama Tuhan yang tidak terucapkan. Ya manusia zaman dulu suka ya nulis-nulis di batu atau di mana gitu ya. Kayak Paulus waktu jalan-jalan ke Athena juga ketemu kuil yang ada tulisan Anostos Theos atau Allah yang gak dikenal. Nah, balik lagi. Waktu Yesus bilang bahwa aku adalah Mesias, orang-orang di situ minta sebuah tanda yang meyakinkan. Kemudian mereka membawa padanya orang lumpuh yang belum pernah berjalan. Yesus bilang pada orang itu huruf-huruf nama yang tidak terucapkan tadi. Maka orang kusta itu disembuhkan. Sehingga mereka menyembah dia sebagai Mesias, Putra yang Maha Tinggi. Dan para saksi juga bilang, ya Yesus mengucapkan nama yang gak terucapkan itu. Nah, salah satu yang buat Yesus pada akhirnya dieksekusi adalah karena hal itu juga. Waktu imam besar menanya Yesus, apakah kau Kristus yang diurapi atau Mesias? Akulah dia, kata Yesus kan. Nah, perhatikan, tapi kemudian Yesus jelaskan lagi yang lebih. Dan mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Satu, Yesus di sini merujuk ke dirinya bahwa dia anak manusia itu. Ini benang merahnya ke Daniel 7 ayat 13. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ya, tentang Ancient of Days atau penglihatan Daniel yang lanjut usia next time saya bahas ya. Anak manusia adalah juru selamat atau Mosia yang dinantikan sekian lama di dalam nubuatan-nubuatan, di mana dalam teologi bangsa Israel, Allah atau YHWH yang pernah membawa moyang mereka keluar dari Mesir itulah sendiri yang akan datang. Bukan duta atau utusan, tapi dia sendiri yang menyelamatkan, menebus. Yahweh inilah yang akan menjadi Savior, Mosya, Yasa. Ingat ini, Yasa, penyelamat. Dan Yesus menunjuk dirinya sebagai anak manusia itu. Jadi di sini Yesus bukan hanya menegaskan dia Mesias, tapi juga Mosya, Yasa, penyelamat. Yahweh inilah yang akan menjadi Savior, Mosya, Yasa. Ingat ini, Yasa, penyelamat. Dan Yesus menunjuk dirinya sebagai anak manusia itu. Jadi di sini Yesus bukan hanya menegaskan dia Mesias, tapi juga Mosya, Yasa, penyelamat.
Bukan duta atau utusan, tapi dia sendiri yang menyelamatkan, menebus. Kedua, lalu kata duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, Yesus menyebut nama Yahweh tadi. Kata yang maha kuasa adalah eufemisme. Di dalam Mazmur 110 ayat 1, nama Yahweh atau Yahweh muncul, namun dalam naskah perjanjian baru berbahasa Yunani dituliskan Testunamos atau yang maha kuasa. Penulis menggunakan bentuk eufemisme terhadap nama Yahweh dengan sebutan pengganti. Dan ini perlu disimak pelan-pelan ya. Di Matius 26 ayat 61, kata bait Allah di tanah atau perjanjian lama tidak pernah disebutkan bait Elohim, melainkan bait Yahweh atau bait suci, bait Hamikdas. Ini juga bukti penulis PB melakukan eufemisme. Segeralah setiap dengar pernyataan Yesus, imam besar koyakkan pakaian Yesus, mereka teriak, dia menghujat. Nah, bandingkan dengan literatur Yahudi yang disebut Mishnah Sanhedrin 7 ayat 5. Dia yang menghujat layak dihukum hanya ketika dia mengucapkan sepenuhnya nama Tuhan. Mereka tidak akan membunuh dia yang menggunakan eufemisme. Dua intinya, menyatakan dirinya adalah anak manusia, di mana anak manusia ini adalah Yahweh Musia yang dinubuatkan dalam Daniel dan menyebut nama Yahweh dengan penuh, di mana dalam budaya di saat itu, nama itu nggak boleh lagi diucapkan di umum. Coba kita buka Mishnah Sota 7 ayat 6, ini saya download ada Mishnah ya untuk ngelihat apa kata-kata di dalamnya. Sejak kapan nggak bisa diucapkan? Mulai dari pembuangan Babilonia dan berkembangnya Rabini. Ini sebenarnya hanya halakah Rabini ya untuk menyucikan nama Yahweh. Tapi sebenarnya bukan perintah Yahweh itu sendiri. Eufemisme ini bahasa penghalusan, misalnya Yahweh diganti jadi Hakados. Nah, saya dulu kadang nonton film kerajaan ya, misalnya Joda Akbar. Rajanya itu bernama Jalaluddin. Prajurit, pengawal, bahkan ratu dan ibunya si raja, kalau di umum mereka itu nggak bisa sebut nama. Biasanya dipanggil yang mulia atau baginda gitu ya, atau seenggaknya di depannya ada embel-embel itu baru nama. Hamba nggak boleh langsung panggil Jalal atau Jaludin gitu ya, ini namanya nggak menghormati. Jadi bisa dimaklumin keberanian Yesus mengucapkan nama penuh Yahweh dianggap benar-benar kelancangan. Jadi bisa dimaklumin keberanian Yesus mengucapkan nama penuh Yahweh dianggap benar-benar kelancangan. Problem teologi dat, ada yang bilang Yesus bukan Yahweh tapi firman Yahweh. Ya sebenarnya sama aja itu. Ada yang lebih kacau lagi, iya Yesus adalah Yahweh tapi bukan Bapa katanya. Karena ada Yahweh Bapa, ada Yahweh Anak. Jadi Yesus itu Yahweh Anak, Yahweh Bapa beda lagi. Nah, problem teologi dat, ada yang bilang Yesus bukan Yahweh tapi firman Yahweh. Ya sebenarnya sama aja itu. Ada yang lebih kacau lagi, iya Yesus adalah Yahweh tapi bukan Bapa katanya. Karena ada Yahweh Bapa, ada Yahweh Anak. Jadi Yesus itu Yahweh Anak, Yahweh Bapa beda lagi. Ada juga yang bukan dat, kacaunya sama juga katanya. Emang kenapa kalau dua juru selamat? Aduh, kacau deh. Perhatikan ini, kalau Allah dalam perjanjian lama menyatakan ini namanya dan sebutannya turun-temurun dan ini harus dilestarikan, ini justru sangat menguntungkan kami. Kenapa? Di sisi A, Yahweh atau Allah meminta nama dan sebutannya turun-temurun. Buka ayat 1 Tawarik 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Di Mazmur 22 ayat 23, aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Frasa Khiru Bisomo atau panggillah namanya dan asa prasingka menceritakan namamu. Yahweh memerintahkan dan supaya namanya dimasyurkan di seluruh bumi. Keluaran 9 ayat 16. Once again, Yahweh memerintahkan supaya namanya dimasyurkan di seluruh bumi, right? Ini dinyatakan Yesus di Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Epanerosa Soto Onoma, Epanerosa ini menampakkan, Yesus menampakkan nama Sang Hasem yang rahasia tadi, yang gak boleh diucapkan tadi. Kita perjelas benang merahnya.
Di dalam tanah, 1 Raja-Raja 3 ayat 5, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Dia bilang, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Di dalam perjanjian baru Yesus bilang, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan itu di dalam nama Yesus. Ini menarik. Di perjanjian lama, Yahweh bilang tidak akan memberikan kemuliaannya pada yang lain. Kemasyurannya hanyalah milik Dia, kemuliaan namanya itu miliknya. Lalu Yesus bilang, permuliakanlah aku. Yohanes 17. Dan Yesus dalam peristiwa transfigurasi dimuliakan di atas gunung. Yahweh ingin namanya dimasyurkan, tapi justru di Kisah Rasul 19, ketika peristiwa anak-anak sewa yang berhadapan dengan tukang jampi Yahudi, di ayat 17 dibilang, makin masyurlah nama Tuhan Yesus. Ada apa ini? Di dalam perjanjian lama, Yahweh bilang, masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan, kamu tidak gemetar terhadap aku. Itu Yeremia 5 ayat 22. Dan di perjanjian baru, justru iblis gemetar dengar nama Yesus. Di dalam praktek exorcism atau pengusiran roh jahat yang dipakai nama Yesus. Markus 9 ayat 38-40. Di perjanjian lama, Yoel 2 ayat 32, dibilang siapa yang berseru kepada nama Tuhan atau Yahweh Hasem akan diselamatkan. Dan di Kisah Rasul 4 ayat 12, dalam nama Yesus ada keselamatan. Ketika Yahweh atau Allah perjanjian lama minta namanya dimasyurkan, justru dalam perjanjian baru, di dalam Filipi 2 ayat 10 disebut segala yang di langit dan di atas bumi, di bawah bumi bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Kalau Yesus bukan Yahweh itu sendiri, di mana kuasa nama Yahweh? Mestinya dari narasi-narasi di part ini, Anda sudah ketemu siapa si Yesus ini. Ya simpelnya gini, Allah atau Yahweh atau Bapa di perjanjian lama ingin namanya dimasyurkan di seluruh bumi. Tapi di PB yang dimasyurkan dan berkuasa adalah nama Yesus. Dan dari semua narasi paralel ayat ini, hanya 2 goalnya. Yang pertama, Anda harus menganggap Yesus adalah orang gila yang mau sabotase Yahweh. Dan kalau Anda beralasan karena Allah sudah menyerahkan kemuliaannya kepada Yesus, maka ucapan Yahweh di awal tidak akan memberikan kemuliaannya pada yang lain adalah dusta. Kita mau nggak mau terima penyelamat itu ada 2, gitu ya. Kamilah Alpha Omega, begitu. Bukan akulah. Untuk dat, tidak cukup Allah satu-satunya sebagai pelaksana. Jadi kalau Anda membedakan Yesus dan Yahweh, saya pinjam istilah partner saya Pendeta Jerry, tunalogia. Atau goal kedua adalah Anda melihat bahwa mereka itu adalah oknum yang sama. Dari paralel ayat tadi, apa Anda lihat ada indikasi Allah Bapa, Allah Anak di sana beda oknum? Tidak ada. Tidak ada. Tapi mungkin banyak yang berpikir ya, yang satu Yahweh, yang satu Yesus, namanya kok beda? Nah, mau tahu hubungan namanya? Kita harus masuk pelafalan yang pas, itu nama Allah di perjanjian lama siapa? Nama Yesus siapa? Kalau tadi saya sebut Yahweh, itu untuk simpelnya aja, pakai yang umum. Tapi sebenarnya Yahweh bukan nama Ibrani. Yahweh bukan nama Ibrani. Yesus juga nama terjemahan kan? Nah, di part selanjutnya lebih detail dan dalam. Anda bisa ikuti. Di Keluaran 3, aku adalah aku. Ahaya Azer Ahaya, Ibrani modern, Eye Azer Eye. Ahaya aku, Yah aku. Siapakah ya? שיהווה ויבוא האלף, התו, הראשון והאחרון, ישוע המשיח, ישוע המושיע, ישוע, ישוע, מושיע, מושיע, ישוע